COVID-19 merupakan virus menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru. Virus ini ditemukan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019. COVID-19 dapat menyebar dari orang ke orang melalui percikan-percikan hidung atau mulut yang keluar dari orang yang terjangkit. COVID-19 menyebabkan penyakit seperti saluran pernafasan dan menimbulkan gejala seperti demam, cepat lelah, pegal linu, susah nafas, sakit tenggorokan, maupun batuk kering. Orang yang terjangkit biasanya menimbulkan gejala seperti diare, hidung tersumbat, dan dalam beberapa kasus biasanya tidak menimbulkan gejala apapun atau tetap merasa sehat. COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2, yaitu virus jenis baru dari coronavirus atau kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus corona bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu, atau infeksi sistem pernapasan dan paru-paru seperti pneumonia. Tingkat kematian akibat COVID-19. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 2 September 2020 adalah 177.571 orang dengan jumlah kematian 7.505 orang. Apa yang perlu kita lakukan? Jawabannya, rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau antiseptik berbahan dasar alkohol. Hindari keramaian, selalu menjaga jarak setidaknya 1 meter antar sesama. Tetap berada di rumah apabila tidak memiliki urusan penting atau pekerjaan di luar rumah. Gunakan masker apabila keluar rumah ataupun bertemu orang lain. Hindari menyentuh bagian wajah, mulut, hidung, dan mata. Jika merasa kurang sehat, segera hubungi layanan kesehatan terdekat. Tetap tenang dan menerapkan pola hidup bersih serta menjaga kesehatan dan kebersihan. Tak lupa juga mengkonsumsi buah dan sayur. Apa sih konsep new normal itu? New normal adalah beradaptasi terhadap lingkungan dalam bentuk penyesuaian perilaku masyarakat untuk kembali beraktivitas normal dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan agar Indonesia bisa segera menangani COVID-19 dari aspek kesehatan maupun sosial ekonomi. Kenapa kita butuh kenormalan baru? Karena saat ini tingkat infeksi dan kematian akibat COVID-19 masih belum signifikan penurunannya. Di sisi lain, keadaan ekonomi juga kian melemah. New normal dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki kedua aspek tersebut secara beriringan. Lalu, bagaimana kita sebagai masyarakat menghadapi masa new normal? Pertama-tama kita ubah perilaku menjadi lebih disiplin dan taat. Misalnya, saat kita berpergian di luar rumah, kita harus tetap mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak aman, dan bersedia diperiksa suhu tubuhnya di setiap tempat umum. Lakukan isolasi mandiri jika kita memang terpapar atau berinteraksi dengan ODP dan PDP. Patuhi juga aturan yang memang telah ditetapkan pemerintah. Beri contoh yang baik kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat. Jadi, kapan new normal akan dijalankan? Ada prasyarat yang harus dipenuhi suatu daerah agar bisa menerapkan konsep ini. Pertama, jumlah kasus positif dan jumlah kasus kematian berkurang. Kedua, kapasitas pelayanan kesehatan tersedia dengan baik. Ketiga, dunia usaha sudah siap dengan SOP atau aturan baru tempat kerja. Dan yang terakhir, masyarakat makin disiplin dengan menerapkan protokol baru kesehatan.
COVID-19 yang disebut juga dengan COVID-19 itu sangat berbahaya bagi si penderita. Namun di sini saya selaku RT menyampaikan kepada masyarakat jangan panik, tetaplah ikutin protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, memakai masker jika berpergian, dan selalu menjaga jarak. Dampak dari COVID-19 ini yang pertama tentunya di anak-anak sekolah ya, karena anak-anak sekolah sekarang belajar melalui online, yang mana dari bulan 3 di Juni ya, di Juni sampai sekarang ini anak-anak sekolah belajar melalui online itu di jaring internet yang selalu bermasalah. Dan yang kedua, dampak dari COVID-19 ini yakni di warga kami rasakan di pekerja yang di PT, karena banyak yang di PHK atau dikurangi karyawannya. Setelah ada bantuan dari daerah dan dari pusat, alhamdulillah telah kami rasakan, masyarakat juga rasakan, khususnya di warga kami ada 1 RW 4 yaitu BLT, PKH, dan itu saja, dan juga sembako dari Basarnas, dari kepolisian, dan yang terakhir ini dari pengusaha Tionghoa di Jakarta. Alhamdulillah dengan bantuan ini sangat bermanfaat bagi kami, khususnya bagi warga Kelurahan Sungai 6. Itu merata ya Pak? Alhamdulillah sangat merata. Ada himbauan yang kami sampaikan ke masyarakat kami, yaitu tetap ikutin protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, memakai masker jika berpergian, dan selalu menjaga jarak jika di tempat keramaian dan kerumunan, agar kita terhindar dari COVID-19 dan memutus mata rantai COVID-19. COVID-19, menurut saya COVID-19 datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu sebuah penyakit yang benar-benar sekarang melanda di seluruh dunia, bisa dikatakan. Yaitu kita harus bisa menjaganya. Kalau untuk saya sendiri, saya kehilangan pekerjaan, istri kehilangan pekerjaan, anak-anak nggak bisa bermain, liburan secara seperti yang sebelumnya, gara-gara ada COVID-19 ini. Kalau untuk kita berusaha terhindar dari COVID, ya kita berusaha untuk berdiam diri di rumah, mengurangi aktivitas di luar, karena di rumah kita tahu bahwa kesehatan di rumah hanya kita yang tahu. Kalau di luar kita nggak tahu, kelihatannya orang sehat ternyata masih ada terpapar COVID-19. Bantuan sudah kita terima dari pemerintah 2 kali ya. New normal, sebenarnya kita belajar dari awal lagi, dari nol seperti anak kecil, seperti belajar cuci tangan yang baik dan benar, menggunakan sabun. Terus benar-benar kita harus menjaga kesehatan diri kita dari rumah dulu. Kita, saya, keluarga, baru keluarga yang di luar, baru kalau bisa ya negara kita ini sehat, terhindar dari COVID-19. New normal yaitu menggunakan masker, berusaha setelah bepergian mencuci tangan, yang mengurangi aktivitas yang tidak penting bagi kita. Mungkin bekerja penting, tetapi kita harus menyikapi dengan baik, menjaga kesehatan itu saja.